akan membahas terkait pengenalan pemasaran global. Ya, kenapa sih kita perlu belajar lebih dalam untuk pemasaran global? Yang pastinya alasannya adalah untuk pertumbuhan, ya, dan untuk bertahan hidup. Untuk pertumbuhan kita perlu nih akses pasar baru, perlu ke sumber daya baru. Nah, sedangkan untuk bertahan hidup, ya, kita perlu menyiapkan melawan pesaing dengan biaya yang lebih rendah, gitu ya. Nah, perbedaan terkait dengan pemasaran global dan pemasaran itu sendiri, ya. Pemasaran kalau artinya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, distribusi barang, ide, jasa, dan menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Sedangkan pemasaran global berfokus pada peluang dan ancaman di pasar global, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara globalisasi, ya. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan di dunia, ya. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Ya, kalau kita bicara revolusi industri global di era revolusi industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan atau AI, ya, artificial intelligence, superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, kemudian mobil otomatis dan inovasi, ya. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global, ya. Sedangkan negara kita nih, negara Indonesia, berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0, ya. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital, ya. Nah, sekarang kunci untuk kesuksesan di pasar global apa aja nih? Ada 3, ya. Yang pasti pertama adalah penciptaan nilai, ya, dari produk-produk kita. Kemudian keunggulan kompetitif, ya, dan pastinya fokus, ya, terhadap produk yang kita produksi. Nah, ada terkait value creation, ya. Value creation itu apa? Ya, pasti itu bicara terkait nilai atau manfaat harganya. Kemudian harga di sini yang dimaksudkan adalah uang, waktu, dan usahanya. Sedangkan manfaat yang dihasilkan adalah dari produk, promosi, dan distribusinya. 2 metode penciptaan nilainya tadi adalah manfaat yang ditingkatkan dan harganya yang lebih murah. Ya, kalau kita bicara competitive advantage, ya, atau keuntungan kompetitifnya adalah kita bisa sukses atas persaingan dalam industri pada penciptaan nilai tersebut, ya, dan dicapai dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan operasi dalam skala dunia. Oke. Terkait fokus, konsentrasi, dan perhatian pada bisnis inti dan kompetensi. Ya, sebagai contoh, saya mengambil dari Nestle, ya, fokusnya Nestle. Dari Helmut Moser menyampaikan, kami adalah perusahaan makanan dan minuman. Kami tidak menjual atau tidak menjalankan bisnis toko sepeda. Bahkan dalam makanan pun tidak semua bidang kita jalankan, karena ada area tertentu yang tidak kami sentuh, ya. Sebagai contoh, kami tidak memiliki minuman ringan karena kami telah menyatakan bahwa kami akan membeli Coca-Cola untuk membiarkannya, ya, karena kami akan fokus di industri makanan minuman, ya. Jadi dari sini untuk globalization dan local localization itu ada perbedaannya apa, gitu ya. Jadi kalau kita bicara globalisasi, ya pasti kita akan bicara terkait mengembangkan produk standar yang dipasarkan di seluruh dunia, ya, dengan bauran pemasaran standar inti dari pemasaran massalnya. Sedangkan lokalisasi yaitu menggabungkan standarisasi dan kustomisasi
dengan cara meminimalkan biaya sambil memaksimalkan kepuasan inti dari segmentasi. Berpikir secara global ya, tapi tindakannya lokal gitu ya. Nah, lokalisasi di sini apa gitu ya? Di sini lokalisasi adalah sebuah strategi perusahaan internasional dengan mengadaptasi metode, produk atau layanan agar sesuai dengan pasar setempat. Itu adalah kombinasi dari kata globalisasi dan lokalisasi. Jadi sebagai contoh di sini Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan nih ya. Strateginya transnasional yang melibatkan kombinasi dari globalisasi dan lokalisasi ya, ada KFC, Starbucks ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, cara kerja dari globalisasi gimana nih gitu ya? Ide dasarnya dari globalisasi ini sebenarnya memasuki pasar ya di berbagai negara sambil mengadaptasi penawaran dengan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat, sehingga penawaran perusahaan lebih menarik bagi konsumen di masing-masing negara ya. Ada 4 nih kalau kita melibatkan cara globalisasi ya, 4 cara. Yaitu yang pertama itu pengetahuan pasar dan persaingan lokal harus menguasai benar ya, karena kalau Anda mau main di globalisasi ini tidak tahu pasar yang sesuai tujuan Anda, tahan dulu ya, stop dulu, pelajari dulu gitu ya. Yang kedua, perekrutan talenta lokal ya. Yang ketiga adalah kerjasama dengan mitra lokal, harus melakukan kerjasama gitu ya. Dan yang keempat adalah sinergi kompetensi global dengan proses lokal ya. Gambarannya seperti itu. Kenapa sih kita bicara go global gitu ya? Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat gitu ya, 75% ya potensi penjualan itu sebenarnya di luar Amerika gitu ya. Kita bicara contohnya aja Coca-Cola, 90% dari pendapatan operasional dihasilkan di luar Amerika Serikat ya, 90% ya. Kemudian untuk perusahaan Jepang 85% potensinya ada di luar Jepang ya. Kemudian di perusahaan Jerman dan Uni Eropa 94%-nya potensi ada di luar Jerman. Nah, sekarang poin terakhir di sini bagaimana manajemen melakukan orientasinya, ada 4 nih. Ya, ada etnosentris, polisentris, regiosentris dan geosentris. Ikuti terus video di channel Wiwit AB. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.